Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat khusuf rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita pada dini hari ini dapat melaksanakan salat khusuf yang telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, semoga kita kelak termasuk umatipun beliau yang mendapatkan syafaat beliau ketika di yaumul qiyamah. Jamaah salat khusuf rahimakumullah, karena bulan selalu menimbulkan ketakjuban bagi semua orang. Karena apa? Di saat cahaya purnama terang benderang secara perlahan akan tertutupi oleh bayangan bumi, sehingga bulan menjadi tidak terlihat atau bahkan terlihat seperti kemerah-merahan atau yang disebut dengan blood moon. Jamaah salat khusuf rahimakumullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ketika kita menjumpai gerhana bulan, kita dianjurkan untuk melaksanakan salat khusuf, tidak lain supaya kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, salat 2 rakaat, serta kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk bersedekah. Gerhana bulan merupakan sunnatullah atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 38 yang artinya matahari berjalan di tempat sesuai dengan porosnya. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha mengetahui. Allah juga menjelaskan tidak mungkin matahari bisa mendahului bulan, begitu juga tidak mungkin malam mendahului siang. Ini artinya gerhana bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan, matahari dan lain sebagainya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terjadinya gerhana bulan bukan karena terjadinya itu sebab adanya kematian seseorang atau sebab adanya hidupnya seseorang. Bahkan orang Jawa, orang Indonesia yang dulu masih primitif dan masih jahiliyah menghubungkan dengan adanya Bathara Kala atau buta yang memakan matahari atau bulan. Itu salah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Jadi sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan 2 tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di antara kebesaran-kebesaran Allah yang lainnya. La yakhsifani limautin ahadin wala li hayati. Bukan karena adanya gerhana bulan itu karena adanya kematian seseorang atau hidupnya seseorang, bukan. Fa idza ra'aitum dzalik, ketika kita menjumpai gerhana bulan, maka pada Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatlah kalian semua.
wa tasaddaqu dan bersedekahlah. Jamaah salat khusuf rahimakumullah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gerhana bulan pernah terjadi bersamaan dengan wafatnya putra baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim. Beliau meninggal dunia di saat masih belia. Pada saat itu orang-orang Arab menghubungkan bahwasannya terjadinya gerhana karena atas dasar atau sebab kematian putra baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, Inna syamsa wal qamara la yaksifani limautin ahadin wala lihayati. Tadi sesungguhnya matahari atau bulan itu adanya khusuf, adanya gerhana bulan bukan karena adanya kematian seseorang maupun hidupnya seseorang. Tapi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah karena Rasulullah saat itu menggendong putranya yang telah meninggal dunia dengan menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Wahai sahabatku, innaha rahmatun. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangisnya aku bukan karena aku tidak sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wafatnya putraku. Menangisnya aku karena aku menangisnya karena kasih sayang terhadap putraku. Maka dari itu, ketika kita hidup di dunia, ada kalanya seperti gerhana bulan. Di saat gerhana bulan tertutupi oleh bayangan bumi, maka akan gelap. Seperti itulah hidup kita di dunia ini. Ada kalanya kita sementara waktu sejenak kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi nanti ada kebahagiaan yang akan kita dapati. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala. Ma'idhamil balai, itu disertai dengan besarnya ujian juga. Wa innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, ketika mencintai suatu kaum, ketika mencintai hambanya, maka ibtalahum, Allah akan menimpakan suatu ujian. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak sayang kepada kita sebagai hamba Allah, tetapi Allah justru akan mengangkat derajat kita sehingga Allah memberikan ujian dengan tujuan nanti Allah melihat kesabaran kita, yang mana setelah kita melampaui ujian tersebut akan ada nikmat yang diberikan kepada kita dan tentunya Allah mengangkat derajat kita. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita di dunia ini oleh Allah senantiasa diberi kesabaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesabaran ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah dengan istiqomah sampai akhir hayat kita. Diberikan oleh Allah kelancaran rizki kita dan dibarokai oleh Allah juga. Diberi oleh Allah keturunan yang soleh solehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul wa atubu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullah wa fa'alul khairat
wajtanibu 'ani sayyi'at wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul maut. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil sahil alaina kulla asir bijahil basirin nadhir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.